Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Ya Bram, kalau di Indonesia ada Antam, di Wall Street ada GameStop. Apanya nih? Turnovernya nomor 1, tapi penyebabnya berbeda. Kalau GameStop ini sudah mampu merugikan bandar besar sampai 54 triliun rupiah. Semoga jangan sampai terjadi di sini ya. Kita akan bahas singkat dalam goreng saham ala GameStop Mania. Nah, yang sedang hot-hotnya dibahas ini di Bursa Wall Street ini adalah misi balas dendam para investor retail di saham GameStop yang membuat saham perusahaan perlengkapan game ini melesat irasional dalam beberapa hari terakhir. Kita akan lihat secara singkat kronologis perang saham GameStop. Nah, GameStop ini adalah toko perlengkapan game yang dimiliki oleh Brick and Mortar. Perusahaan ini awalnya terdampak parah akibat pandemi karena hanya konsentrasi di toko konvensional dan di tengah perjuangan finansial, GameSpot lalu dilirik oleh sebuah hedge fund raksasa bernama Melvin Capital dan juga perusahaan hedge fund ini membuka opsi short sell di dalam saham GameStop. Nah, short sell sendiri adalah transaksi di mana seorang investor ini bisa melakukan penjualan saham tanpa memiliki sahamnya lebih dulu. Jadi bisa dibilang investor ini meminjam saham dari sekuritas untuk menjualnya dengan harapan jika sahamnya turun lalu dia bisa membeli lagi di harga murah dan kembali ke sekuritas dengan keuntungan. Nah, akibat terus dijual dengan cara seperti ini harganya sampai ambruk ke 2,57 dolar per sahamnya. Nah, setelah sahamnya runtuh, perusahaan terpaksa harus melakukan aksi buyback agar harga saham tetap terjaga. Akhirnya saham yang beredar di pasar ini harganya jadi turun. Bahkan saham yang dijual short sell ini jadi jumlahnya lebih banyak daripada jumlah saham beredarnya. Hingga rasionya sempat mencapai 140%. Nah, hal ini membuat investor retail di forum saham Reddit dengan nama Wall Street Bets menjadi marah. Melvin Capital dan hedge fund sejenis dinilai memanfaatkan kesulitan GameStop dan investor retail yang terdampak corona. Untuk itu para investor retail yang biasa melakukan trading harian berkumpul dan sepakat mulai melakukan pembelian di saham GameStop yang lebih mirip dengan perang melawan hedge fund ini. Nah, serangan pertama dilakukan sebanyak lebih dari 800 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,3 miliar rupiah. Akhirnya sahamnya mulai bangkit jadi ke 17 dolar Amerika Serikat per saham. Nah, melihat kebangkitan GameStop ini mulai semakin banyak akhirnya yang mengikuti jejak kumpulan investor retail ini dan membuat harga sahamnya di 13 Januari naik ke 31 dolar Amerika Serikat per saham. Nah, beberapa hedge fund akhirnya melihat kenaikan harga drastis ini terpaksa menutup posisinya karena harus membeli saham di harga yang tinggi begitu ya. Ketika dilihat oleh hedge fund lainnya, maka mulailah hedge fund lain panik dan melakukan aksi untuk mengarahkan investor dengan cuitan-cuitan yang mengatakan, oh harga saham GameStop ini akan turun ke 20 dolar per saham. Nah, ternyata aksi itu justru malah membuat para investor retail di Reddit menjadi lebih gencar lagi membeli saham dan menyebabkan saham GameStop dari 31 dolar lalu naik jadi 100 dolar per saham. Nah, di level ini Melvin Capital, si hedge fund raksasa yang tadinya membeli di harga sekitar 5 hingga 6 dolar dan berharap harganya semakin turun, terpaksa menginjeksi dana ke posisi short sellingnya dan merugi sampai 3,75 miliar dolar Amerika Serikat dan kalau dirupiahkan itu sudah sampai 54 triliun rupiah. Dari total dana kelolaannya, Melvin bahkan sudah minus hingga 30% begitu ya. Dan untuk menutup dana ini, Melvin harus merogoh budget dari dua hedge fund raksasa lainnya yaitu Citadel dan juga Point72 sampai 38,8 triliun rupiah. Ternyata investor retail ini semakin gencar melakukan pembelian sampai sahamnya naik lagi ke 147,98 dolar Amerika Serikat di 26 Januari. Lalu di 27 Januari ini puncaknya naik hingga 347,51 dolar Amerika Serikat. Sayangnya tidak bertahan lama. Di 28 Januari kemarin langsung ternyata terjun bebas lebih dari 44% ke 193,6 dolar Amerika Serikat. Inilah akibat naik yang terlalu tinggi, turunnya juga jadi seperti dibanting begitu ya. Dan akhirnya sempat di-halt juga beberapa kali. Memang bukan main-main, kekuatan investor retail ini yang bahkan bukanlah investor profesional Wall Street. Seperti apa? Kita akan coba cek slide berikutnya.
Investor retail seperti yang berada di forum Reddit tersebut ini sebenarnya bukanlah investor profesional yang memang berkecimpung di Wall Street, namun pertumbuhannya memang masif dan saat ini sudah menguasai sampai 20% total investor yang ada di Wall Street kalau menurut riset yang dilakukan oleh UBS ya. Nah, pertumbuhan trading individual di Wall Street sendiri memang sudah naik sekitar 2 hingga 3 kali lipat di 2020 akhir. Jadi jika dibandingkan dengan data di periode yang sama ketika di tahun 2019. Nah, investor retail atau day trader amatir ini bergerak hanya karena ikut-ikutan sentimen pasar semata. Contohnya ya di kasus GameStop ini. Jadi ketika ada sekelompok yang mulai membeli, maka yang lain ikut-ikutan sampai harganya jadi seliar itu. Beda dengan investor profesional yang memang bergerak mengikuti analisis teknikal dan juga analisis fundamental yang ternyata terbukti di beberapa hari belakangan ini sama sekali tidak berdaya menghadapi kekuatan investor retail yang bersatu. Bayangkan saja satu forum Wall Street Bets di Reddit ini terdiri dari 3.000 member begitu ya, dan tidak hanya di Reddit tapi juga sudah menyebar di platform lain seperti Discord, ada di Facebook juga, bahkan Twitter begitu. Dan ketika kenaikannya sudah masif, akhirnya semakin tidak terbendung lagi. Liarnya harga saham GME ini juga menuai banyak reaksi dari regulator. Kita coba cek slide berikutnya. Tidak disangka ya, Gedung Putih ini sampai angkat suara melihat kegaduhan di pasar modal. Bahkan jubir Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kalau perilaku investor ini sudah diperhatikan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen. Selain itu Komisi Sekuritas dan Bursa di Amerika Serikat atau SEC ini juga angkat bicara begitu ya. Menurutnya situasi ini juga sudah diperhatikan dan pihaknya sedang bersiap nih untuk mengambil langkah apa untuk regulasinya begitu ya. Kalau menurut salah satu mantan dari kuasa hukum SEC mengatakan salah satu opsi adalah menghentikan perdagangan saham GameStop selama 10 hari untuk bisa menenangkan pasar begitu ya. Nah, ini juga sudah terjadi kemarin, sempat di-halt beberapa kali, dan lalu juga dari anggota Senat Elizabeth Warren ini juga sudah meminta para regulator untuk bangun dan melakukan sesuatu untuk bisa menenangkan investor. Tidak hanya itu, bahkan ini pengusaha Tesla Elon Musk juga sampai mencuit GameStop di Twitternya begitu ya. Sampai-sampai ada miliuner bernama Camat Palihapitia yang juga mention forum Wall Street Bets dalam statementnya. Jadi memang luar biasa sekali reaksi akibat GameStop ini. Apa jangan-jangan yang komentar ini juga nyangkut sebenarnya begitu ya. Sulit memang untuk menilai karena terlalu banyak kepentingan di pasar modal begitu, dan kondisi begini kalau kita lihat ini ternyata mirip ya dengan yang terjadi di Indonesia. Memang beda konsep dan nilainya saja. Tapi seperti apa? Kita coba cek slide berikutnya. Nah, kita lihat kalau pertumbuhan investor retail yang sering disebut coronalial ini juga terasa di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia per Desember 2020 kemarin untuk investor yang aktif harian, ini jumlahnya sudah mencapai 94.000 orang. Artinya ini 73% lebih ganas daripada periode yang sama. Kalau di Wall Street fenomenanya adalah short sell, di Indonesia ini banyak investor retail yang menggunakan margin dari sekuritasnya. Jadi uangnya sebenarnya nggak ada, tapi tetap mau beli saham. Akibatnya ketika dilakukan for sale atau jual paksa oleh sekuritas, maka sejumlah saham langsung kompak auto reject bawah. Nah, masih bagus kalau di Indonesia ini ada batas ARB dan ARA juga ya. Ini mungkin juga yang membuat saham-saham seperti Farmasi hingga Antam hingga MCAS juga benar-benar akhirnya fluktuatif hingga saat ini begitu. Siapa netizen yang masih nyangkut? Sabar ya, semoga bisa segera